selamat pagi. Nah, kita akan memulai sekolah minggu kita pada hari ini. Yuk, Kak Agnes undang untuk semuanya dekat-dekat sama handphone atau laptop atau komputernya. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk datang dan menyembah Tuhan lewat sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kak Agnes mengajak kita semua untuk ambil sikap berdoa. Kita akan mengucap syukur kepada Tuhan bahwa pagi ini adalah pagi yang indah dan Tuhan berikan kehidupan, nafas, dan kesehatan untuk kita. Mari kita mengangkat satu pujian saat pagi hari. Ku datang lagi. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan dan kesehatan yang masih Engkau limpahkan kepada kami, sehingga kami boleh beraktivitas kembali pada pagi hari ini. Sebentar kami akan memulai lebih lanjut sekolah minggu kami. Pimpin kami dari awal pertengahan hingga akhirnya kami selesai. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Oke. Kita akan bangkit berdiri semuanya. Kita akan muji Tuhan dengan semangat dan memakai gerakan. Kita akan mengangkat satu pujian, Hompila Hompimpa. Hompila Hompimpa, Yesus
Dia jagoan hidup kita. Meskipun COVID ini belum selesai ya, meskipun kita masih harus berdiam diri di rumah, Tuhan tetap menjadi jagoan kita, tetap menjadi penolong kita karena Dia berkuasa, karena Dia kuat. Nah, untuk itu kita seharusnya cinta dan sayang sama Tuhan. Siapa yang di sini mengasihi Tuhan Yesus? Ya, semuanya mengasihi Tuhan Yesus? Iya dong, pasti, karena juga mengasihi Tuhan Yesus. Untuk itu, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Kita harus mengekspresikan cinta kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan yang diberikan orang tua. Untuk sementara ini, persembahannya dititipkan saja ke orang tua ya, atau yang ada di rumah. Nanti kalau sudah ke gereja, baru nanti diberikan kepada kakak-kakak sekolah minggu. Pujikan Aku Tresno Yesus. Oke, keren ya. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak-kakak kita. Kita akan persiapkan hati kita, pikiran kita untuk kita bisa fokus apa yang akan difirmankan Tuhan lewat kakak-kakak kita. Kita akan mengangkat satu pujian, Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Oke, kita akan dengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan.
Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik kelas besar dan kelas tengah. Pagi hari ini kita akan mendengarkan satu kisah cerita tentang yang berjudul Tuhan mengutus seorang malaikat untuk menyelamatkan Petrus. Bacaan Alkitab kita pada minggu ini adalah KPR. KPR itu Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai 9. Nah, judul bacaannya di Alkitab, judul di perikop Alkitabnya yaitu Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Kita akan membuka Alkitab kita. Nah, kalian akan simak cerita Alkitab berikut ini dan Kak Kristin akan bacakan dari Alkitab ya. Nah, pada waktu itu Herodes itu bertindak keras kepada beberapa orang dari jemaat. Di ayat yang kedua, ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Di ayat yang ketiga, Herodes melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi. Ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Pada waktu itu hari raya roti tidak beragi atau hari raya Paskah ya. Nah, setelah Petrus ditangkap Herodes dan menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Jadi ada 4 regu yang dijaga ya penjara itu tadi ya. Nah, masing-masing itu ada, jadi satu penjuru itu ada 4 orang. Berarti kalau ada 4 regu berarti ada 16 orang yang berjaga-jaga di situ. Karena apa? Maksudnya kok ditangkap, kok di penjara? Maksudnya Herodes adalah setelah Paskah Petrus akan dibawa ke hadapan orang banyak. Ya, di ayat yang kelima, setelah Petrus ditangkap dan dimasukkan ke penjara, jemaat-jemaat pada waktu itu tekun mendoakan Petrus kepada Allah. Di ayat yang keenam, pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkan kepada orang banyak, jadi sebelum malam itu dihadapkan ke orang banyak, Petrus itu tidur di antara 2 orang prajurit. Petrus dirantai ya tangannya ya, dengan 2 rantai. Selain itu para prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Jadi banyak prajurit itu berjaga-jaga ya di depan pintu, di muka pintu itu ya. Ketika Petrus sedang tidur, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat. Ayat yang ke-7 ya. Malaikat Tuhan dekat dengan Petrus dan cahayanya bersinar dalam ruangan itu. Jadi ketika Petrus tidur ada malaikat datang. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Jadi ditepuk bahunya ya. Puk, puk gitu ya. Lalu sambil malaikat itu berkata seperti ini, bangunlah segera. Maka apa yang terjadi adik-adik? Di ayat yang ke-7 itu selanjutnya, maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Gugurlah itu maksudnya lepas ya, terlepas ya. Maksudnya rantai tadi itu yang membelenggu Petrus itu lepas. Lalu malaikat Tuhan, di ayat yang ke-8, malaikat Tuhan itu berkata kepada Petrus gini, ikatlah pinggangmu dan kenakan sepatumu. Lalu Petrus tuh mendengarkan apa yang dikatakan malaikat ya. Segera ia memakai jubah yang tadi itu segera diikat, lalu segera memakai sepatu dan segeralah ikut aku. Kata malaikat itu seperti itu ya. Lalu Petrus mengikuti malaikat itu keluar. Jadi seakan-akan malaikat itu menuntun Petrus keluar dari penjara itu ya. Padahal ada 4 regu, ada 4 prajurit yang menjaga. Masing-masing regu itu ada 4 prajurit. Jadi Petrus dan malaikat ini bisa melewati para prajurit ya. Nah, lalu ia mengikuti malaikat itu keluar. Malaikat itu benar-benar ada. Malaikat itu dapat melakukan sesuatu hal yang sangat ajaib ya.
Tidak ada seorang pun yang bisa melihat malaikat itu ya. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju kota. Lalu pintu itu terbuka dengan sendirinya dan malaikat serta Petrus berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba setelah sampai di ujung jalan, malaikat Tuhan meninggalkan Petrus sendirian. Dan setelah sadar, di ayat ke-11, dan setelah sadar bahwa akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Dan setelah Petrus berpikir, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang juga disebut Markus itu tadi. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa, mendoakan Petrus ya. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk pintu itu. Ya, lalu di ayat 14, ia terus mengenal suara Petrus itu, tetapi karena girangnya ia tidak dapat membuka pintu itu, dan segera masuk ke dalam rumah untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Di ayat yang ke-15 kata mereka kepada perempuan itu, "Engkau mengigo paling ya, engkau mengigo." Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, "Itu malaikatnya." Tetapi Petrus terus mengetuk pintu, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Jadi seperti telunjuknya itu menutup mulutnya ya. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Sama seperti tadi ya, bahwa ada malaikat yang datang membuka rantai, menyuruh ia untuk segera bangun, lalu menuntun Petrus itu ya. Diceritakan Petrus kepada orang-orang itu seperti tadi ya. Kata Petrus, "Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita." Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Pada keesokan harinya gempar para prajurit itu. Mereka bertanya-tanya apa yang telah terjadi dengan Petrus. Para prajurit itu menjadi seperti takut ya. Lalu Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan karena Petrus pergi ke tempat yang lain ya. Lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ. Si Petrus itu ya. Jadi Petrus berhasil melarikan diri, selamat dari hukuman Herodes selamat dari pembunuhan Herodes karena ditolong oleh malaikat Tuhan berkat doa-doa yang dinaikkan oleh orang-orang yang setia kepada Tuhan, kepada Allah ya. Nah, melalui pelajaran ini kita dapat belajar bahwa Allah itu berdaulat. Hanya dengan doa saja Allah mampu menjawab segala permasalahan yang kita hadapi. Allah itu maha kuasa ya. Bahkan hanya dengan mengutus malaikatnya saja, rantai yang mengikat Petrus dan dinding-dinding penjara itu dapat terbuka, sehingga malaikat Tuhan dan Petrus dapat berjalan dengan leluasa. Nah, adik-adik, Kak Kristi mau ajarkan sama kalian untuk tetap berdoa, tetap setia kepada Tuhan, menunggu jawaban dari Tuhan atas semua doa-doa yang kita naikkan, maka semuanya akan dijawab oleh Tuhan tepat pada waktunya. Nah, ayat hafalan kita hari ini terambil dalam Kisah Para Rasul 12. Kisah Para Rasul 12 ayat 5. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Kisah Para Rasul 12 ayat 5. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Yang Kak Kristi mau garis bawahi adalah mendoakan. Mari kita belajar untuk saling mendoakan supaya kita tetap kuat, dan terutama kita mendoakan supaya virus corona pandemi 19 COVID-19 ini segera berlalu
dan adik-adik boleh melakukan kegiatan semua, bersekolah minggu, berapapun dengan sukacita. Terutama Tuhan, kita berdoa untuk kita tetap minta kepada Tuhan kesehatan supaya kita bisa beraktivitas ya. Jangan lupa dihafalkan ayat hafalannya, bisa di video dan dikirimkan di grup kakak dan ortu sekolah minggu. Oke adik-adik, sampai di sini dulu cerita sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kiranya menjadi berkat cerita hari ini supaya kalian tetap kuat, tetap setia, tetap berdoa kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Mari kita menaikkan pokok doa kita, doa-doa kita kepada Tuhan. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Yesus. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan hari ini. Tuhan kiranya memberkati kami, ajarkan kepada kami untuk kami tetap setia, tetap berdoa, tetap memohon kepadamu supaya kami boleh berhasil. Dan satu hal Tuhan yang ingin kami selalu doakan adalah kami ingin minta kesehatan kepadamu, kepandaian supaya kami boleh selalu belajar online di rumah. Kami rindu, kami ingin bersekolah. Kiranya Tuhan menghilangkan segala virus, menghilangkan virus corona yang ada di muka bumi ini. Kami yakin dan percaya pandemi COVID ini akan segera berlalu dan Tuhan akan selalu menyertai kami. Ajarkan kami untuk kami tetap setia dalam menunggu setiap doa-doa dan jawaban kami, doa-doa dari jawaban-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, kami serahkan pagi hari ini hingga sepanjang sore nanti dalam tangan kasih kuasa-Mu. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik. Terima kasih sudah mendengarkan, sudah stay tune di channel kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.